telah melanggar hukum. Mereka itu mesti didualisfikasikan dan Jokowi dimajukan, didualisfikasikan. Oke? Untuk sepakat menuntut agar pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Itu tuntutan kita. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Oleh putusan MK yang menyalahkan putusan MK 90. Gibran itu adalah anak haram demokrasi. Atas dasar putusan DKPP yang menyalahkan KPU menerima Gibran sebagai cawapres, padahal belum ada perubahan PKPU. Ingat kata Kapolri Pak Listio Sigit, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pimpinan tertinggi Polri siapa? Jokowi. Karena Polri langsung dibawa Jokowi. Berarti yang busuk itu Jokowi. Ingat, saudara-saudaraku, kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Kita tidak bermusuhan dengan TNI. Karena mereka anak kandung rakyat. Yang kita musuhi adalah kebrutalannya. Dan yang paling kita musuhi adalah Jokowi sebagai sumber segala bencana di negeri ini. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi, untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah SWT. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Diminta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda, Bapak Jokowi, sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu.
kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah MK akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumadz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam dia, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja ke dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya? Tak jelas juga. Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara kritik kau, you have done nothing.
atau mungkin gak dari naon kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum. Kalau sempurna kau di surga aja nanti. Siapa yang mau ke surga juga silakan. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalannya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini abang, kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillah pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, Pihak kami 01 sudah menang, tapi dicebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengajar KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tomberan yang sama. Dia apa? Dia gak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu gak menang. Lawan. Dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01 karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama, seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa Malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini.
Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik. Belok. Kita pilih Anies maju neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya manis Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan anaknya aja boro-boro pakai jilbab ini. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan memberikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Gitu. Indonesia aku maju. Jaya nggak? Sekarang berubah, apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju, bukan dirubah, dimajukan, ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Mudah-mudahan aja. Rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di sebelahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sebelumnya kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah
Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%. Siap menang 1 putaran. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Sudah banyak pihak yang mengingatkan kedua kubu tentang kesia-siaan gugatan mereka. Ini bukan karena mereka akan menghadapi benteng rezim yang kokoh menghalalkan segala cara. Saya percaya MK menolak gugatan dengan alasan yang adil dan objektif. Seperti sudah dapat diduga, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan hasil pemilihan presiden wakil presiden yang diajukan kubu Anies dan kubu Ganjar. Saya gunakan istilah sudah dapat diduga karena kalau kita menggunakan akal sehat dan kita turut mengikuti jalannya persidangan, kita bisa menilai gugatan yang diajukan sangatlah lemah. Anehnya kedua kubu itu seperti tak peduli. Mereka terus bersuara seolah mereka kalah akibat kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur. Bahkan tak kurang dari Megawati mengajukan diri sebagai Amirus Kure atau sahabat pengadilan Mahkamah Konstitusi. Sahabat pengadilan adalah sebuah istilah yang ditujukan bagi pihak ketiga yang dianggap penting untuk didengar pendapatnya. Tapi yang jadi soal, gugatan yang diajukan kubu Anies dan kubu Ganjar sangat lemah dan tidak meyakinkan. Kita tidak perlu menjadi seorang intelektual tajam untuk bisa menilai kedua kubu pesaing Prabowo tersebut menghadirkan para ahli dan saksi yang sama sekali tidak meyakinkan. Ini mengherankan karena di kedua kubu penggugat terdapat
ahli-ahli hukum berkaliber tinggi. Tapi nyatanya gugatan yang mereka ajukan jauh di bawah standar. Tapi dalam sidang MK yang berlangsung, segenap tuduhan itu dipatahkan. Salah satu yang paling menonjol adalah soal bansos. Para penggugat menganggap bahwa strategi bansos pemerintah berperan dalam memenangkan Prabowo. Itu dibantah para hakim MK. MK menyatakan pemberian bansos bukanlah pemberian dari presiden. Posisi presiden sebagai petahana memang menguntungkan. Namun tak bisa dianggap pemberian bansos secara langsung oleh presiden bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. MK juga mempertanyakan gugatan bahwa pemberian bansos oleh pemerintah dan presiden tersebut berkontribusi bagi kenaikan suara Prabowo. Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti untuk mendukung tuduhan bahwa bansos adalah langkah politik untuk memenangkan Prabowo. Mereka mendengar penjelasan pemerintah dan para ahli sebelum akhirnya menyimpulkan anggaran bansos telah dirancang oleh pemerintah sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya. Tidak ada kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan pemohon. Karena itulah MK menyatakan tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan suara paslon. Namun demikian, MK memang memberi catatan khusus tentang pemberian bansos. Menurut MK, pemberian bansos sebaiknya tidak diulang dalam ajang kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah di masa mendatang. MK mengimbau agar di masa datang, momen pemberian bansos sebaiknya dilakukan tidak berdekatan dengan perhelatan politik sehingga tak dianggap memberi keuntungan buat pihak tertentu. Penggugat dianggap tidak memberikan bukti yang meyakinkan. Mereka misalnya tidak menyerahkan hasil survei secara utuh sebagai alat bukti. Dalam hal ini saya ingat dengan penjelasan meyakinkan dari M. Kodari seperti tersiar di media sosial. Dengan santai dia mengajukan logika sederhana. Kalau memang kemenangan Prabowo terjadi karena bansos, lantas mengapa di luar negeri di mana tidak ada bansos, Prabowo menang meyakinkan? Itu menunjukkan tidak ada hubungan pemberian bansos dengan suara Prabowo. Selain Megawati juga hadir aliansi akademisi yang terdiri dari lebih dari 300 ilmuwan berbagai perguruan tinggi terkemuka, aliansi badan eksekutif mahasiswa, seniman, budaya, diaspora, dan wakil masyarakat lainnya. Mereka bersama-sama menuduh Pilpres 2024 ini penuh kecurangan, tak dapat diterima, dan harus diulang. MK juga menjawab gugatan tentang hubungan antara putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK dengan nepotisme yang dianggap melahirkan abuse of power. Anda tentu ingat, MK-MK memang memutuskan adanya pelanggaran berat etika dalam keputusan MK yang mengakibatkan Gibran dapat diajukan sebagai cawapres. Yang dimaksud dengan pelanggaran etik tersebut adalah keikutsertaan Ketua MK Anwar Usman dalam keputusan tentang Gibran. Padahal Gibran adalah keponakan Usman. Dan lebih mendasar lagi, pelanggaran etika itu tidak dapat membuat MK perlu membuat kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power dalam perubahan syarat pasangan capres-cawapres. Di samping itu, tuduhan abuse of power tidak dapat dibuktikan karena juga tidak ada bukti adanya intervensi oleh Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Akibat pelanggaran etik tersebut, Anwar bahkan diberhentikan sebagai ketua MK. Tapi kini MK menyimpulkan kalaupun faktor Usman adalah sebuah cacat yang mengganggu kebersihan proses pengambilan keputusan MK, itu tetap tidak membatalkan keputusan MK mengizinkan perubahan dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran maju menjadi cawapres. Dengan kata lain, walaupun memang ada pelanggaran etika, itu tetap tidak membatalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Satu lagi adalah soal tuduhan kecurangan pada sistem informasi rekapitulasi oleh KPU. MK menyebut dugaan tersebut tidak terbukti secara hukum. Kekacauan perhitungan memang terjadi, namun tak ada cukup bukti bahwa kekacauan itu melahirkan kecurangan yang menguntungkan kemenangan paslon nomor 02. Atas dasar rangkaian penjelasan itu, MK akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies dan Ganjar.
Bukti yang diajukan oleh pemohon hanyalah berupa artikel hingga rekaman video berita yang dianggap belum kuat untuk dipertanggungjawabkan dalam persidangan. MK meminta penggugat memberikan bukti yang lebih bisa diandalkan. Sikap kubu paslon nomor 01 dan 03 tentang kesahan Gibran sebagai cawapres Prabowo juga dipertanyakan. Sejak penetapan nama-nama pasangan capres sampai kampanye, kedua kubu tidak pernah mengajukan keberatan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Jadi kenapa sekarang setelah pemilihan selesai, gugatan soal Gibran diajukan? Kini mudah-mudahan semua pihak bersedia untuk menerima keputusan MK. Indonesia harus segera melangkah ke depan dengan seorang presiden baru. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.